Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap optimis dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan optimis untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Kita mulai seperti biasa dengan pantun, pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa kembali di acara Kolak, insya Allah ilmu dan wawasan kita akan bertambah. Kali ini saya akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Kita setiap tanggal 28 Oktober senantiasa memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang peringatan itu dikaitkan dengan peristiwa pada tahun 1928 ketika para pemuda Indonesia dari berbagai daerah, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, dan juga dari berbagai organisasi, misalnya Young Islamic Bond, dan berbagai kelompok pemuda yang lainnya bertemu dan mereka mendeklarasikan sebuah ikrar atau sebuah sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya sebagaimana kita semuanya telah hafal di luar kepala: satu bangsa, bangsa Indonesia; satu bahasa, bahasa Indonesia; satu tanah air Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda itu sangat menarik. Para pemuda ini berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda. Yong Java berarti pemuda yang berasal dari Jawa. Yong Celebes itu pemuda yang berasal dari Sulawesi. Kemudian Young Islamic Bond itu artinya pemuda yang terhimpun dalam ikatan pemuda Islam. Mereka ini berafiliasi di dalam organisasi kepemudaan yang berbeda-beda. Sebagian berafiliasi kedaerahan, sebagian berafiliasi keagamaan. Tetapi kemudian mereka mengikrarkan Indonesia sebagai rumah mereka bersama. Istilah Indonesia itu bukan Jawa, bukan pula Sumatera, bukan pula Sulawesi, tapi Indonesia. Ini menarik. Kenapa para pemuda itu memilih nama Indonesia? Tidak misalnya mempertahankan kejawaannya bagi yang orang Jawa, mempertahankan keislamannya bagi yang orang Islam, tapi memilih Indonesia. Dan dalam sejarah Indonesia, Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah tonggak penting yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai tonggak di mana bangsa Indonesia itu mencapai apa yang disebut dengan cultural sovereignty atau kedaulatan budaya. Semangat Sumpah Pemuda itu adalah semangat untuk membangun Indonesia dan semangat untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Dan untuk terbelenggu, untuk terbebas dari berbagai belenggu penjajahan itu, para pemuda ini menanggalkan identitas primordial mereka untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana para pemuda itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Bagaimana mereka rela melebur menjadi sebuah komunitas baru yang bernama Indonesia, dan kemudian mereka menanggalkan identitas primordial itu sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Menjadi Indonesia tidak berarti
meninggalkan identitas primordial dalam pengertian semuanya melebur. Dalam teori sering disebut ada teori salad bowl gitu ya, atau ya salad itu yang ada di dalam mangkok gitu. Yang itu terdiri atas banyak sekali sayuran, gitu, banyak sekali sayuran. Masing-masing masih bisa kita lihat wujud aslinya. Ya, dalam salad itu kan biasanya ada tomat, ya, ada selada dan berbagai macam sayur-sayuran yang masih ada di situ semua sayurannya, tapi tidak lagi disebut tomat, tidak lagi disebut selada, tidak lagi disebut misalnya biasanya ada bentuk-bentuk lain ya, misal kadang-kadang ada juga salad itu alpukat misalnya juga ada begitu, tetapi disebut dengan nama baru yang bernama salad. Nah, inilah yang menggambarkan keindonesiaan kita. Kita punya Indonesia, tapi Indonesia itu punya Jawa. Indonesia itu punya Batak, Indonesia punya Ambon, Indonesia punya Sunda, Indonesia punya Betawi. Indonesia punya komunitas yang beragama Islam, punya mereka yang beragama Kristen, punya mereka yang beragama Katolik, dan agama-agama yang lainnya, termasuk indigenous religion atau aliran-aliran kepercayaan dari negeri ini. Itu tidak hilang, semua masih ada, bahkan diakui eksistensinya, tetapi kemudian mereka tidak tetap dengan identitas primordialnya itu, tetapi kemudian punya visi dan punya ikatan yang sama, yaitu ikatan keindonesiaan. Sumpah Pemuda itu tidak hanya penting dalam konteks Indonesia merdeka pada waktu itu, tapi juga penting dalam konteks Indonesia masa kini. Banyak negara yang dia tidak punya bahasa nasional. Kita alhamdulillah berkat Sumpah Pemuda memiliki bahasa Indonesia. Di Jawa orang berbahasa Jawa, tapi juga berbahasa Indonesia. Di Sunda orang berbahasa Sunda, tapi juga berbahasa Indonesia. Di Aceh orang berbahasa Aceh, tapi juga berbahasa Indonesia. Sehingga eksistensi kedaerahan itu tidak kemudian dihilangkan, tidak kemudian dieksklusikan dan dinihilkan, tetapi diakui keberadaannya, tetapi kemudian diikat dalam sebuah bangunan yang bernama Indonesia. Bagaimana kita melihat Indonesia sebagai sebuah negara dan berbagai suku sebagai bagian dari kekayaan bangsa kita. Kita lihat itu dari sudut pandang agama, bagaimana Islam memandang bernegara, bagaimana Islam memandang eksistensi suku-suku suatu bangsa dalam segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kalau kita membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat ke-13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Dari keduanya kamu berkembang menjadi komunitas yang terdiri atas berbagai bangsa dan berbagai suku. Kamu yang berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda suku itu hendaknya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian bukanlah kamu sekalian yang berasal dari bangsa atau suku tertentu, tapi yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Tuhan yang amat teliti. Pemirsa, kalau kita pahami ayat ini, kita mendapatkan paling tidak 5 ajaran penting yang menjadi bagian dari bagaimana Islam memandang
eksistensi suatu bangsa dan eksistensi suatu negara dan juga eksistensi dari berbagai komunitas yang berbasis suku atau mungkin kabilah dan berbagai komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, penegasan tentang asal kejadian manusia, the origin of mankind, di mana manusia diingatkan oleh Allah bahwa mereka itu berasal dari orang tua yang sama. Mereka berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Penjelasan ini mengandung prinsip bahwa manusia itu berada pada sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan kemanusiaan. Ikatan kemanusiaan di mana mereka itu berasal dari orang tua yang sama sehingga mereka adalah satu keluarga. Yang kedua, penegasan Al-Quran mengenai perkembangan manusia di mana manusia itu tumbuh dan berkembang menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku. Penegasan ini kemudian mengandung pesan yang ketiga bahwa Islam adalah agama yang mengakui dan menghormati keberadaan atau eksistensi suatu bangsa atau suatu suku. Islam dalam kaitan ini tidak menafikan adanya suku-suku itu, tapi menempatkan suku-suku itu dalam posisi sebagai bagian dari ayat-ayat Allah. Kalau kita kaitkan dengan surat Ar-Rum, dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan manusia berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda warna kulit. Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Karena itu maka dalam Islam manusia yang berbeda-beda bahasa itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari sunnatullah yang keberadaannya diapresiasi, diafirmasi bahkan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita ini harus senantiasa saling menghormati. Li ta'arofu itu mengandung pesan pentingnya kita melakukan cultural understanding, pemahaman budaya. Karena seringkali kalau orang itu berbeda budaya, beda bahasa, seringkali muncul misunderstanding, salah pemahaman. Sehingga li ta'arofu itu bisa menjadi bagian dari referensi pentingnya kita melakukan cross cultural understanding. Memahami manusia berbeda-beda bahasa, beda-beda budaya sebagai bagian dari sebuah pengkajian tentu saja. Tapi setelah kita memahami, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling menghormati. Saling menghormati itu mengandung pesan bahwa semua bahasa itu baik, semua suku itu baik, semua bangsa itu baik. Dan oleh karena itu, maka kita harus menghormati mereka, harus memuliakan mereka, karena keberadaan manusia yang berbeda-beda bahasa, beda suku, beda bangsa itu adalah bagian dari takdir Allah dan bagian dari ayat-ayat Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, manusia tidak boleh merasa superior karena sukunya, tidak boleh merasa hebat karena bangsanya, karena sesungguhnya yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Prinsip ini adalah prinsip penting di mana Al-Quran itu menggeser dan menggusur primordialisme yang berbasis suku atau primordialisme yang berbasis suatu bangsa. Karena kadang-kadang ada suku-suku tertentu, ras tertentu yang merasa lebih unggul dari yang lain. Sehingga karena merasa lebih unggul itu kemudian mereka melakukan diskriminasi atas suku yang berbeda dengan mereka. Bahkan tidak hanya itu, mereka kemudian meniadakan keberadaan suku yang berbeda dengan mereka dengan melakukan misalnya ethnic
cleansing atau pembersihan etnik gitu. Masa sekarang ini masih muncul misalnya rasisme, di mana satu ras itu merasa lebih hebat dari ras yang lainnya, dan kemudian mereka jangankan menghormati, mereka bahkan tidak mengakui, bahkan kemudian memusnahkan karena semangat primordialisme yang berlebihan. Karena itu maka Al-Quran menarik semangat primordialisme itu ke dalam semangat prestasi, dari orientasi prestis kepada orientasi prestasi. Inilah yang kemudian menjadi prinsip bahwa manusia berbeda-beda bahasa itu, manusia berbeda-beda bangsa itu tidak berarti kemudian manusia terpecah belah, tetapi manusia harus tetap bersatu karena mereka berasal dari orang tua yang sama, mereka berasal dari ayah dan ibu yang sama, dan mereka adalah satu keluarga sehingga harus rukun antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita memaknai ini dalam konteks Indonesia sekarang dan masa depan, dan bagaimana Islam memandang tentang negara dan kewarganegaraan, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, Islam adalah agama yang mengakui eksistensi negara. Jadi Islam itu bukan agama yang anti negara. Karena ada sebagian umat Islam yang mengatakan negara tidak penting, kebangsaan tidak penting. Cobalah kita perhatikan, di Quran itu paling tidak ada 3 istilah yang berkaitan dengan negara. Yang pertama itu qaryah. Qaryah itu mufrad, jamaknya al-qura, yang berarti sering diterjemahkan qaryah ini dengan desa. Tapi kalau kita lihat secara sosiologis, ya desa itu memang unit terkecil dari suatu bangsa atau suatu negara. Walaupun ada juga kan negara-negara tertentu yang penduduknya hanya ribuan orang, tidak sampai ratusan ribu, atau seperti Indonesia yang berjuta-juta orang itu. Yang kedua itu ad-dar, yang bisa diterjemahkan dengan rumah, tapi juga sering diartikan sebagai negeri atau negara gitu. Karena itu dari kata-kata ad-dar kita menemukan kata-kata dairah, ya. Di Indonesia kan ada kata daerah. Daerah itu dari bahasa Arab dairah gitu, yang artinya tempat di mana kita tinggal di wilayah tertentu. Nah, yang ketiga itu balad atau bilad gitu. Bahkan sampai di Quran itu ada surat namanya surat Al-Balad. Nah, yang menarik kemudian kalau kita kaitkan dengan 3 istilah itu, tiga-tiganya itu mengandung pesan agar kita ini tidak menjadi orang asing di tempat di mana kita berada. Dalam surat Al-Balad disebutkan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wahai Muhammad, aku Allah bersumpah demi negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan Anda tinggal di negeri itu. Ini sebuah kesadaran penting, di mana seseorang tidak boleh menjadi stranger, menjadi orang asing di tempat di mana mereka berada. Dia harus menjadi orang yang menjadi bagian dari manusia yang ada di wilayah di mana dia berada, dan menjadi bagian dari alam di wilayah di mana mereka hidup. Karena itu maka Islam itu mengakui eksistensi negara, yang mereka yang menjadi penduduk suatu negara itu disebut sebagai ahli. Jadi penduduk itu sering disebut sebagai ahli. Yang ahli itu artinya apa? Orang yang menjadi keluarga dari suatu masyarakat di mana mereka berada, dan orang yang mengerti persis segala hal seluk-beluk yang ada di tempat di mana mereka berada. Kalau ini kita kemudian kaitkan dengan Indonesia, kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda, maka kita menemukan paling tidak 3 prinsip penting untuk menjadi bagian dari panduan kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, kita tentu memiliki identitas. Saya misalnya punya identitas sebagai orang Jawa, tapi saya juga punya identitas sebagai orang Indonesia, dan saya punya identitas sebagai
orang Islam, bahkan mungkin ditambah lagi saya punya identitas sebagai orang Muhammadiyah. Manusia tidak bisa lepas dari identitas-identitas yang melekat dalam dirinya. Tetapi manusia tidak boleh merasa superior dengan identitasnya itu. Sehingga karena itu maka dia perlu memahami identitas orang yang lainnya. Ada mereka yang dari Papua misalnya, itu bagian dari Indonesia juga. Mereka yang berasal dari Bima, itu bagian dari Indonesia juga. Sehingga kita mengenal ada orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Mereka punya identitas budaya, punya identitas agama, dan juga punya identitas organisasi. Dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat berbangsa, identitas itu tidak seharusnya kita sembunyikan dan tidak boleh dihilangkan, karena itu adalah bagian dari kekayaan atau sarwah kita sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, di antara yang berbeda-beda itu, kita memang harus saling menghormati. Saling menghormati. Bahkan kalau di Indonesia ini menarik ya. Antar suku itu terjadi pembauran yang luar biasa. Antar suku itu terjadi asimilasi budaya yang juga kadang-kadang melahirkan budaya baru. Yang ini tidak banyak ditemukan di negara-negara yang lainnya. Mohon maaf misalnya kalau kita boleh membuat ilustrasi, di negara-negara Eropa itu masih terjadi ethnic cleansing. Bahkan banyak negara yang pembentukannya itu berbasis suku tertentu, berbasis bangsa tertentu. Tapi kita ini punya negara bernama Indonesia yang tidak berbasis suku atau bangsa tertentu. Di Afghanistan, konflik yang sekarang ini terjadi itu bukan karena konflik agama, tetapi konflik rasial primordial, di mana suku-suku yang ada di Afghanistan itu tidak bisa bersatu satu dengan yang lainnya, walaupun mereka itu memeluk agama yang sama, bahkan menganut madhab yang sama pula. Karena itu maka prinsip yang ketiga dalam konteks kita membangun keindonesiaan sekarang dan masa depan adalah bagaimana kita mempertahankan identitas yang kita miliki, tapi kemudian kita memperkuat bangunan kebangsaan, bangunan keindonesiaan, tanpa meninggalkan identitas-identitas yang melekat pada agama kita, suku kita, atau organisasi kita. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kehebatan kita, di mana Sumpah Pemuda itu meletakkan dasar-dasar yang menunjukkan kita punya kedaulatan budaya Indonesia, yang keindonesiaan kita itu berdaulat di atas suku-suku yang ada, keindonesiaan kita itu berdaulat di antara agama-agama yang ada. Tapi eksistensi suku, eksistensi agama tetap dihormati, bahkan kemudian mendapatkan afirmasi sebagai kekayaan dari bangsa kita. Mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda, kita semakin menyadari pentingnya keindonesiaan, semakin menyadari pentingnya kita menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia, tapi juga menyadari betapa pentingnya kita memelihara budaya-budaya, identitas, termasuk bahasa-bahasa daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya dan kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.